Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan compare atau membandingkan produk terbaru dari Samsung, yaitu Samsung A12 dengan Oppo A53. Kenapa saya compare kedua produk ini? Karena ada beberapa hal yang menarik di sini. Yang pertama, kedua handphone ini dijual dengan harga yang kurang lebih sama, yaitu di angka 2,5 jutaan. Dan untuk alasan yang kedua, memiliki kapasitas RAM yang sama, yaitu 4GB. Bahkan baterainya pun juga sama sebesar 5000 mAh. Dan kedua-duanya ini juga sudah support fast charging. Dan nggak cukup di situ aja, di sini kita akan compare lengkap mulai dari segi desainnya, spesifikasi atau performa, hingga dari segi kameranya. So, buat kamu yang pengen berencana membeli handphone di angka 2 juta sampai 2,5 jutaan, mungkin kedua handphone ini bisa menjadi opsi atau pilihan. Dan gak usah panjang kali lebar, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu dari segi desainnya terlebih dahulu. Untuk masalah desain, kita akan bahas desain bagian belakangnya terlebih dahulu. Sebelah kiri saya ini adalah Samsung A12 dan sebelah kanan ini adalah Oppo A53. Kalau misalnya kita perhatikan lebih dekat lagi desain dari Samsung A15 ini, jadi finishing cover belakangnya dia di sini memiliki finishing cover belakang yang matte, dan ini dia bahannya menggunakan bahan plastik. Jadi, dan dia di sini memiliki tekstur yang berbeda. Jadi dari sini ke atas itu dia ada garis-garis halus, dan dari sini ini polos. Jadi karena dia bahannya matte plastik dan ada garis-garisnya seperti ini, jadi handphone itu nggak licin dipegang walaupun nggak pakai softcase sekalipun. Di bagian sini ini ada satu buah framing kamera yang mampu menampung 4 lensa sekaligus. Di bagian bawahnya ini ada satu buah LED flash. Sensor sidik jari nggak terletak di bagian belakang seperti ini, tapi dia terletak di bagian samping atau yang biasa disebut dengan set fingerprint. Nah, sedangkan desain Oppo A53 ini menurut saya lebih mewah dibandingkan dengan desain Samsung A12. Untuk finishing cover belakangnya, dia di sini menggunakan finishing cover belakang yang glossy. Ini untuk Oppo A53 ya. Dan ini adalah varian warna hitam, dan karena dia glossy mengkilap seperti ini, jadi walaupun dia tampak terlihat mewah, tapi dia di sini minusnya gampang ninggalin sidik jari. Yang pertama, dan dia di sini kalau misalnya nggak pakai softcase itu pasti sangat licin dipegang. Di bagian atas ini ada satu buah framing kamera yang menampung 3 lensa sekaligus dan satu LED flash. Sidik jari terletak di bagian belakang seperti ini. Dari desain keduanya ini, kalau misalnya kita cuman nyari kata mewah, pasti lebih mewah di Samsung A53. Ini menurut saya loh ya, dibandingkan Samsung A12. Tapi di Samsung A12 di sini plusnya dia sudah menggunakan desain sidik jari di bagian samping atau yang biasa disebut dengan set fingerprint. Otomatis untuk penggunaannya itu lebih simpel dan lebih praktis. Tapi untuk ketebalannya dia di sini keduanya ini lebih tipis di Samsung dibanding lebih tipis di Oppo dibandingkan di Samsung. Dan kalau teman-teman bisa lihat, kalau Samsung ini agak sangat berasa tebalnya, apalagi dia menggunakan bahan plastik sangat mencolok seperti ini. Itu untuk dari segi desain belakang. Tapi masalah bagus mana mending mana ya baliknya tergantung dengan selera kalian masing-masing. Tapi kalau saya pribadi sih, saya lebih suka desain Samsung Oppo A53 dibandingkan Samsung A12. Oke, dari segi desain belakang sudah, selanjutnya kita geser ke bagian depan atau ke bagian layarnya. Untuk bagian layarnya ini, kedua handphone ini memiliki layar yang sama, yaitu layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi SD+, 720 x 1600 pixel. Ini kita akan buka dulu untuk biar kalian tambah percaya. Oke, memiliki layar sama dan jenis layarnya pun juga sama-sama menggunakan layar IPS LCD. Oke, aduh ini yang Samsung salto muter-muter. Oke, ini untuk resolusinya. Ini yang Samsung 720 x 1600 pixel, dan ini yang Oppo ini resolusinya sama 720 x 1600 pixel. Oke, sorry kalau misalnya agak nggak kelihatan. Oke, gede layarnya sama, resolusinya sama. Selain itu, jenis layarnya juga sama. Di sini yang membedakan dari segi layarnya itu yaitu dari segi refresh rate-nya dan tampilan depannya. Di sini kalau misalnya untuk Samsung itu refresh rate-nya dia cuman sampai di 60 Hz. Ini untuk refresh rate-nya. Sedangkan di Oppo A53 itu refresh rate-nya sudah bisa sampai 90 Hz. Dan selain itu, untuk desain bagian depannya, di Samsung ini masih menggunakan desain yang model lama, menggunakan desain layar water drop screen seperti ini. Sedangkan di Oppo itu sudah menggunakan desain layar terbaru atau yang biasa disebut punch hole. Dan kalau misalnya kalian perhatikan,
framing dari Samsung A12 bagian kanan, kiri, atas, dan bawah itu lebih tebal dibandingkan desainnya Oppo A53. Ini menurut penglihatan saya loh ya. Jadi kalau misalnya dari tamak depan juga lebih ramping atau lebih minimalis di Oppo A53 dibandingkan dengan Samsung A12. Tatan layarnya lebih terbaru, sudah punch-hole, ini masih waterdrop, dan dia juga sudah support dengan refresh rate hingga 90 Hz, sedangkan ini masih 60 Hz. Itu untuk dari segi layar. Jadi jelas dari segi layar lebih unggul di Oppo A53 dibandingkan Samsung A12 atau Samsung A12. Geser ke bagian performa atau spesifikasi. Untuk RAM-nya ini kedua-duanya sama, memiliki RAM sebesar 4 GB. Samsung A12 RAM-nya 4 GB, Oppo A53 juga RAM-nya 4 GB. Cuman yang membedakan di sini, untuk Samsung A12 itu dia memiliki internal memori sebesar 128 GB, sedangkan di Oppo A53 internal memorinya itu cuman 64 GB. Sedangkan untuk chipsetnya di sini Samsung dia masih menggunakan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer, sedangkan Oppo A53 menggunakan chipset Snapdragon 460 octa-core 11 nanometer. Dari segi chipsetnya lebih unggul Oppo A53 ya dibandingkan dengan Samsung A12. Geser ke sebelah sini, kita akan cek terlebih dahulu untuk Android yang digunakan dan baterainya. Di sini untuk Androidnya dia di sini keduanya sama-sama sudah menggunakan Android 10. Jadi kita tinggal nunggu aja bakal ada updatean 11 atau enggak. Ini Samsung A12 sudah menggunakan Android 10, Oppo A53 juga sudah menggunakan Android 10. Untuk baterainya ini keduanya sama-sama memiliki baterai sebesar 5000 mAh. Tapi yang agak heran di sini Samsung A12 di sini tercatatnya cuma 4900 di aplikasi AIDA. Sedangkan kalau di Oppo A53 ini benar-benar real 5000 mAh. Untuk pengecasannya Samsung A12 ini sudah fast charging, cuman dia mentok di 15 watt. Sedangkan Oppo A53 itu dia sudah fast charging, Type-C juga, dan sudah bisa sampai 18 watt. Dari spesifikasi yang ada, keduanya ini menghasilkan skor Antutu yang cukup sangat berbeda banyak angkanya. Jadi di sini kalau misalnya kita cek Samsung A12 itu dia cuman menghasilkan skor Antutu di angka 88 ribuan. Pokoknya nggak sampai 100 ribu lah. Saya udah 2 kali cek. Dan ini untuk Oppo A53 itu dia menghasilkan skor Antutu di angka 140 ribuan. Dan nggak cukup di sini aja. Untuk sensor box dari keduanya ini juga hasilnya cukup mencengangkan. Di sini kalau misalnya kita perhatikan dari aplikasi sensor box, untuk Samsung itu sensornya banyak banget yang absen. Kayak giroskopnya nggak ada, pokoknya banyak banget yang ada cuma 3 sensor. Sedangkan di Oppo A53 itu sensornya lebih banyak, yang nggak ada cuma 2 sensor. Berarti yang ada itu 1, 2, 3, 4, ada 5 sensor yang ready, 6 sensor. Kalau misalnya di Samsung itu cuma 3 sensor. Dan di Oppo A53 ada giroskop, di Samsung A12 nggak ada giroskop. Otomatis kalau misalnya buat main game itu pasti lebih powerful di Oppo A53. Dan saya juga sudah coba tes buat main game. Di Oppo A53 itu bisa dapat grafik di smooth high, sedangkan di Samsung A12 itu cuma dapat grafiknya di smooth medium. Dari sini jelas ya kalau misalnya kita mencari performa yang powerful buat main game ngecasnya lebih ngebut, pasti pilihannya ada di Oppo A53. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang nggak buat main game, yang penting memorinya besar, baterai besar, ya Samsung A12 ini bisa menjadi opsi atau pilihan. Desainnya sudah, terus layarnya sudah, spesifikasi sudah. Selanjutnya kita geser ke masalah kamera atau yang paling ditunggu buat para ciwi-ciwi atau buat teman-teman yang belajar YouTube, pengen jadi YouTuber. Ini bisa menjadi perbandingan kedua handphone ini. Oke, untuk kamera belakangnya dia di sini untuk Samsung itu dia sudah menggunakan quad lensa atau 4 lensa sekaligus, yaitu resolusinya ada 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel lagi itu untuk kamera makro. Pokoknya komplit untuk sensor kameranya di Samsung A12 ini. Sedangkan Oppo A53 dia cuma menggunakan 3 kamera atau 3 lensa, yaitu 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel lagi itu untuk kamera bokeh. Dan untuk perekaman video keduanya ini sama-sama mentok di ukuran 1080 dengan 30 frame per second. Nah, tapi untuk kamera depannya, kalau dari kamera belakang tadi unggul di Samsung ya. Yang pertama dia sensornya lebih banyak, ada 4. Di Oppo cuma 3. Samsung sudah 48 megapiksel, sedangkan di Oppo A53 itu cuma 13 megapiksel. Nah, tapi Oppo nggak mau kalah juga nih.
Oppo membalas dari segi kamera depannya. Untuk kamera depannya, di sini Samsung A12 itu cuma memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel. Ya mungkin agak kurang gede, apalagi dengan harga di atas 2 jutaan atau lebih tepatnya 2,5 jutaan. Sedangkan Oppo A53 memiliki resolusi kamera depannya yang cukup besar, idaman para ciwi-ciwi lah pokoknya, ini sebesar 16 megapiksel. Jadi dari segi kamera jelas kalau misalnya dari kamera belakang pasti lebih unggul di Samsung A12, tapi kalau misalnya untuk kamera depan itu lebih unggul di Oppo A53. Jadi bisa dibilang sama kuat, jadi ada plus ada minus. Dan untuk hasil foto dan video dari keduanya itu kurang lebih tadi dulu ada yang ketinggalan. Dan untuk kameranya ini keduanya ini yang pertama itu nggak ada fitur slow motion di Samsung A12 atau Oppo A53 itu nggak ada fitur slow motion yang pertama. Ini catatannya ya. Nggak ada fitur slow motion, di sini juga nggak ada fitur slow motion. Yang kedua, kedua-duanya ini nggak memiliki mode malam. Jadi untuk mode malam itu di sini nggak ada di kedua handphone ini, baik Samsung ataupun Oppo. Dan yang ketiga, keduanya ini juga nggak memiliki ultra stable video. Dan untuk hasil foto dan videonya bagaimana? Silahkan kalian lihat hasil foto dan videonya berikut ini. Ini adalah perekaman video di indoor menggunakan Samsung A12, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan sini adalah Oppo A53. Ini untuk kita mengarah ke warna merah, kurang lebih akan seperti ini. Kalau dari segi warna untuk bagian kamera belakangnya lebih dapat di Samsung A12 ya dibandingkan dengan Oppo A53. Ini kalau untuk dari segi warna, dan kalau dia keduanya nggak punya ultra stable video, maka pasti pakai buat jalan di hasilnya akan seperti ini. Ini adalah perekaman video Samsung A12 dengan Oppo A53 di indoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan kamera Samsung A12 untuk kamera depannya ini lebih zoom ketimbang di Oppo A53. Jadi ini mode standar, tangannya sama-sama panjang, tapi di di Samsung A12 itu hasilnya lebih zoom dibandingkan dengan Oppo A53. Itulah tadi compare lengkap antara Samsung A12 dengan Oppo A53 versi sesuai harga. Dan kalau misalnya saya ditanya, bang mending mana bang, bagus mana atau pilih mana, maka saya akan menjawab kedua-duanya ini sudah bagus karena sudah garansi resmi dan juga sudah dibuat Indonesia. Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian pengen yang memorinya super besar, baterainya besar, kamera belakangnya komplit, bahkan resolusinya juga sudah cukup besar yaitu 48 megapiksel, ya maka opsinya bisa di Samsung A12. Tapi kalau misalnya kalian yang orangnya gaming banget, hobi main game, terus butuh istilahnya kamera depannya juga oke, desainnya juga lebih oke, bahkan desain layarnya sudah terbaru, maka opsi pilihannya bisa ke Oppo A53. Pokoknya disesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan komen videonya bagaimana pendapat kalian tentang Oppo A53 dengan Samsung A12 ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.